temanin aku masak di dapur mini yuk. Kira-kira aku mau bikin apa ya? Jadi ceritanya hari ini tuh aku mau bikin telur crispy. Di sini telurnya akan aku dadar dulu ya. Aku gunakan 1 butir telur puyuh nih guys. Untuk cara bikinnya cukup simpel sekali dan bahan-bahannya itu juga murah meriah ya. Aku yakin telur dadar crispy ini sangat disukai anak-anak. Jadi buat yang punya anaknya susah makan, coba bikin telur dadar crispy ya. Persiapan pertama di sini aku mau dadar 1 butir telur puyuh dicampur sama garam dan kaldu bubuk ya. Lalu aduk-aduk telurnya agar garam dan kaldu bubuk tidak ada yang menggumpal. Nah, baiklah teman-teman, kira-kira telurnya seperti ini ya. Ini udah siap untuk didadar. Kali ini aku mau menyalakan api kompornya terlebih dahulu ya. Di sini aku menyalakan api kompornya menggunakan tisu yang dibasahin sama minyak goreng, lalu tisunya dibakar. Untuk di atas wajannya tambahkan sedikit minyak goreng. Di sini 1 butir telur puyuhnya akan aku dadar menjadi beberapa bagian ya. Di sini kira-kira menjadi 5 buah telur dadar. Jadi untuk ukuran telur dadarnya itu aku taruh sesendok seperti ini. Jadi telur dadarnya itu tidak tebal, jadi tipis ya. Dan jangan lupa telur dadarnya dibalik seperti ini agar matang atas dan bawahnya itu merata. Untuk cara masak telur dadar ini tidak perlu sampai gosong. Kalau udah matang seperti ini boleh diangkat. Terus lanjut dadar telurnya sampai adonan telur ini habis ya teman-teman. Nah, di sini aku dadar dengan takaran 1 sendok lagi seperti ini. Peralatan masak mini ini lucu sekali ya teman-teman. Kira-kira kalian suka nggak sih lihat aku masak di dapur mini ini? Oh ya guys, di sini kalian punya banyak ide nggak sih kira-kira aku tuh masak apa lagi di dapur mini ini? Aku juga bisa bikin kue loh di sini menggunakan oven miniatur. Juga bisa membuat bolu dengan kukusan dan berbagai macam lauk lainnya. Tapi sebenarnya masak di dapur mini ini lebih sulit loh teman-teman, meskipun masaknya kecil ya. Itu dikarenakan semua peralatannya ini kecil-kecil, jadi dipegangnya agak susah ya. Jadi saat masak itu harus benar-benar teliti guys. Dan juga karena api kompornya itu tidak bisa disesuaikan ya, karena aku menggunakan cara masak tradisional. Jadi tidak ada tombol buat ngecilin atau ngebesarin apinya. Jadi kalau apinya udah mulai kegedean, masaknya nggak boleh terlalu lama ya. Nah kalau seperti ini langsung diangkat aja. Karena kalau kelamaan nanti telur dadarnya bisa gosong ya teman-teman. Wah, untuk telur dadar yang terakhir ini sepertinya minyak gorengnya tadi udah kehabisan. Mudah-mudahan aja ya telur dadarnya nggak lengket di wajan. Sepertinya sih nggak terlalu lengket teman-teman, tapi untuk membaliknya ini agak susah. Oke guys, telur dadarnya udah matang semua ya, udah jadinya 5 buah telur dadar. Karena telurnya ini udah matang, sekarang aku mau siapkan tepung untuk crispy-nya ya. Untuk bagian tepungnya di sini aku bagi menjadi 2 bagian ya. Aku menggunakan tepung crispy instan. Kalian bisa cari ada di minimarket dan toko terdekat lainnya ya. Oke guys, di sini untuk bahan tepungnya udah aku bagi menjadi 2 ya. Tepung yang satunya dibiarkan aja kering seperti itu dan yang satunya ini ditambahkan air ya. Tambahkan airnya sedikit-sedikit aja, kalau dirasa masih kurang boleh ditambahkan lagi, tapi untuk adonannya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kekentelan ya. Harus pas seperti ini, makanya untuk menaruh airnya sedikit-sedikit ya. Lalu aduk-aduk tepungnya sampai nggak ada yang menggumpal dan cair seperti ini. Sepertinya ini takarannya udah pas, udah sesuai seperti yang aku inginkan. Aku ambilkan piring dulu ya di sini buat menaruh telurnya nanti yang udah aku baluri sama tepung basah dan tepung kering. Aturan yang pertama, telur yang sudah didadar tadi dibalurin ke tepung basah sampai seperti ini.
Lalu balurin ke tepung kering lagi seperti ini ya, sampai semuanya terbaluri sama tepung. Lanjut baluri semua telurnya sampai habis ya. Kalian sudah pernah bikin telur dadar seperti ini belum? Kalau kalian belum pernah bikin, wajib coba bikin di rumah ya. Jangankan anak-anak, aku yang dewasa aja, lauk telur dadar crispy ini udah lahap banget teman-teman. Kalau untuk selera kita dewasa, di sini tinggal kalian bikin sambal geprek. Wah, ini cocok pengganti ayam geprek ya. Untuk rasanya dijamin jos teman-teman. Wah, itu si Barbie-nya udah nggak sabar mau nunggu telur dadar crispy-nya mateng. Sabar ya Barbie, di sini aku lagi masak dulu buat kamu makan siang. Kamu duduk aja di situ dulu ya sambil menunggu masakannya masak. Kamu minum minuman kaleng aja dulu ya. Oke guys, di sini semua telur dadarnya udah siap, udah dibaluri sama tepung semua ya. Dan step yang terakhir di sini aku mau siap-siap untuk menggoreng telur dadar crispy. Sebelum menggoreng jangan lupa piring kotornya diangkat terlebih dahulu ya agar dapurnya kelihatan bersih. Di sini aku mau panaskan minyak goreng, aku gunakan wajan bekas bikin telur dadar tadi ya. Tapi teman-teman, kalau dadar tadi kita menggunakan minyak goreng yang sedikit. Saat menggoreng kali ini aku gunakan minyak telur yang agak banyak. Wah, telur dadarnya udah mulai lengket nih teman-teman. Di sini gorengnya sedikit-sedikit saja ya, karena wajannya nggak muat kalau gorengnya banyak-banyak. Goreng sampai dengan berwarna kecoklatan agar bagian tepung crispy-nya itu jadi garing ya guys. Wah, kayaknya harus goreng telur dadar crispy-nya satu-satu nih teman-teman, karena kalau dua seperti ini minyaknya keluar-keluar dari wajan. Oke lah guys, setelah yang ini matang aku akan coba goreng satu ya. Nah, untuk goreng yang pertama ini bagian bawahnya itu sudah berwarna kekuningan, jadi aku balik ya agar bagian bawahnya itu matang juga. Di sini aku sudah siapkan piring yang dialasi sama tisu agar si minyak di telur dadar ini jatuhnya itu ke tisu ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak yang mengandung minyak. Wow, sudah mulai matang dua nih. Lanjut mau goreng lagi ya, karena kita punya 5 telur dadar crispy. Untuk penggorengan yang kedua ini aku mau goreng telur dadar crispy-nya satu aja ya. Wah, sepertinya lebih enak kalau digoreng satu-satu kayak gini. Dan jangan lupa untuk disiram-siram seperti ini ya teman-teman. Wah, ini apinya kegedean nih guys. Kayaknya tanganku mulai panas. Harus hati-hati juga ya, takutnya tanganku kena api teman-teman. Bagian bawahnya kayaknya udah matang, jadi aku mau balik. Tapi kalau goreng satu-satu kayak gini kayaknya kelamaan deh teman-teman. Jadi untuk yang penggorengan ketiga aku mau langsung goreng dua aja. Nah, yang ini juga udah mateng. Kamu sabar dulu ya Barbie. Tanganku udah mulai kepanasan nih, kena apinya. Taruh lagi telur dadar yang ketiga. Di sini ada 2 telur dadar. Oh ya guys, itu bintik-bintik hitam yang ada di telur dadar bukan kotor ya. Itu adalah bumbu yang ada di tepung crispy-nya. Jadi itu udah bumbu bawaan dari tepung ya. Maaf juga nih jika kalian melihat kukuku hitam karena aku masaknya ini di tungku. Jadi abu-abu tungkunya itu berterbangan guys. Syukur-syukur dapurnya nggak hitam ya. Tapi kalau tanganku kena kompornya dikit aja udah mulai hitam guys. Jadi untuk yang lihat hitam-hitam di tanganku itu karena bekas kompor ya. Dapur miniku ini konsepnya balik ke dapur jadul yang dimana masaknya menggunakan kayu bakar dengan tungku seperti ini. Wah, ini ada sisa tepung, aku mau buang dulu ya. 5 buah telur dadarnya sudah matang. Ini sisa garam dan kaldu bubuk aku singkirkan. Mejanya dilap-lap dulu. Di sini kalian boleh lihat ya gimana bentuknya. Nah, seperti inilah guys telur dadar crispy-nya. Kalian coba bikin di rumah ya.